Selamat datang di channel Ngaos Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga panjenengan selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu diberi kelancaran rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa weton terah raja yang selalu mengayomi, ngayemi, banyak beruntung, dan kaya menurut primbon Jawa. Sahabat Ngaos Jawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut primbon Jawa, ada beberapa weton yang disebut sebagai terah raja Jawa. Terah raja Jawa adalah orang-orang yang memiliki sifat dan karakter seperti seorang raja. Mereka biasanya ngayomi lan ngayemi, berwibawa, kaya, dan berbudi luhur. Tidak semua pemilik weton masuk kategori terah raja Jawa, apalagi akan kaya permanen dan beruntung seumur hidup. Seperti diketahui, istilah terah raja Jawa lazim disematkan kepada mereka yang masuk keluarga atau keturunan ningrat atau kerajaan. Di sisi lain, manusia selalu ingin mengetahui rahasia alam semesta. Mereka penasaran dengan bagaimana keadaan hidup di masa depan mereka, terutama kondisi kehidupan perekonomian. Beruntungnya bagi kita yang hidup di Indonesia, hal ini bukanlah sesuatu yang sulit dilakukan. Nenek moyang kita sudah meninggalkan suatu metode yang dipercaya dapat memberitahu mengenai kejadian atau keadaan pada hidup seseorang di masa mendatang. Metode itu dibuat dengan melihat kondisi alam semesta, seperti perbintangan, posisi arah matahari, dan lain sebagainya, yang kemudian dipakai untuk patokan dengan keadaan hidup seseorang. Metode ini dirumuskan dan dituliskan dalam suatu kitab yang sekarang kita sebut dengan Kitab Primbon Jawa. Dengan merujuk pada kitab ini, kita dapat melakukan suatu perhitungan mengenai manusia mana saja yang dianggap akan memiliki kehidupan ekonomi yang bagus. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya selalu mengingatkan bahwa ini hanya sebuah ramalan yang berdasarkan ilmu titen dan seni perhitungan primbon Jawa. Jadi, bijaklah panjenengan dalam menyikapi video ini. Berikut 10 weton terah raja Jawa yang berkarisma, punya kekayaan melimpah, dan beruntung seumur hidup menurut primbon Jawa. Bagi wetonnya yang saya sebut, sebaiknya panjenengan mengucapkan amin, dikarenakan ucapan adalah doa yang manjur bagi diri panjenengan. Yang pertama adalah weton Minggu Wage. Orang yang lahir pada weton Minggu Wage mempunyai watak tekun bekerja, mandiri, dan berwibawa. Di tengah masyarakat, dia dikenal sebagai seorang pemimpin yang mempunyai kuasa, wewenang, dan juga berhati dermawan.
Meskipun demikian, weton Minggu Wage kadang terlihat angkuh. Mungkin ini karena wibawanya yang besar. Dia juga pintar merayu atau melobi dan suka berdebat. Apabila ada sesuatu hal yang tidak sepemikiran dengannya. Pemilik weton Minggu Wage ini masuk dalam kategori Danuwatu. Artinya memiliki pendirian atau hati yang teguh dan kuat seperti kerasnya batu. Minggu Wage selalu menjadi tempat untuk bertanya atau meminta pendapat karena mempunyai wawasan yang luas. Ini sejalan dengan sumur Sinobo, yaitu mempunyai sifat seperti sumur, tempat menimba ilmu. Pemilik weton Minggu Wage menjadi orang kepercayaan tokoh-tokoh besar di lingkungannya atau di tempat kerjanya. Hati-hati jangan membuat weton Minggu Wage kesal, karena dia juga pemarah. Dengan melihat hal-hal tersebut, maka weton ini dianggap mempunyai keturunan atau trah raja yang mempunyai kehormatan dan rezeki yang lancar. Selanjutnya yang kedua adalah weton Senin Pon. Senin Pon dianggap merupakan trah raja, di mana weton ini mempunyai neptu berjumlah 11. Senin Pon merupakan sosok yang banyak mendapatkan simpati dimanapun dia berada. Apabila sedang berbicara, semua orang dapat menerima ide dan gagasannya. Dalam kitab Primbon Jawa disebutkan bahwa weton ini bukan orang yang serakah. Aura yang berwibawa membuat dia memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Senin Pon seringkali ditunjuk dalam berbagai hal yang membutuhkan orang dengan tanggung jawab tinggi. Kehadiran sosok Senin Pon terutama di tengah keluarga mampu menghidupi dan menafkahi semua anggota keluarganya dan selalu mengayomi dan ngayemi. Ini sesuai dengan salah satu yang namanya karangan srengenge. Menurut Primbon Jawa, artinya dapat memberikan sinar kehidupan bagi sekelilingnya. Senin Pon ini juga menjadi orang yang dipercaya oleh orang-orang berpangkat, tetapi juga disenangi oleh orang-orang kecil. Karena pemilik weton ini bisa dijadikan tempat berlindung. Senin Pon sudah seperti seorang adipati yang dicintai rakyatnya dan disayangi raja. Oleh karena itu wajar bila Senin Pon masuk dalam trah raja. Selanjutnya yang ketiga adalah weton Senin Wage. Senin Wage ini selain dikaruniai sosok yang indah, dia juga mempunyai watak yang tekun dan lemah lembut. Berbicaranya penuh adab dan perilakunya bersopan santun. Hatinya yang teduh dan mengayomi banyak dikagumi oleh orang-orang di sekelilingnya. Wajar karena dia memiliki naungan sanggar waringin, yaitu seperti pohon beringin yang besar. Senin Wage suka berbagi dengan sesamanya. Dia bukan tipe orang yang senang menyimpan harta, sehingga jika mempunyai uang akan sering habis, tapi dia juga akan cepat mendapatkan gantinya. Yang harus diperhatikan dari pemilik weton Senin Wage adalah belajar untuk mempunyai hati yang sabar, karena dia seorang yang sering gelap pikiran dan tidak berpikir panjang. Dengan sosok yang mengayomi dan ngayemi, dia juga mempunyai rezeki yang bagus.
maka sangat bisa diterima jika Senin Wage masuk dalam trah raja. Selanjutnya yang keempat adalah Selasa Pahing. Selasa Pahing memiliki jumlah neptu 12. Mempunyai sifat mandiri, suka menolong sesama, dan mempunyai banyak teman. Menurut Primbon Jawa, pemilik weton Selasa Pahing punya daya tarik khas terhadap lawan jenisnya, sehingga banyak yang kepincut oleh Selasa Pahing ini. Weton Selasa Pahing ahli dalam strategi mengenai bagaimana cara mendapatkan keuntungan ataupun dalam mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Hidup prihatin dan nerimo ing pandum sudah menjadi bagian dari gaya hidupnya. Selasa Pahing akan menjadi sosok yang tegas dan berhati bijaksana apabila dia dituntut untuk mengambil suatu keputusan yang adil. Entah itu keluarga atau temannya, jika berbuat salah akan tetap salah. Hati yang was-was dan penuh dengan curiga sering membuat Selasa Pahing tidak bisa menjalani hidup dengan tenang. Jika diibaratkan, dia adalah sosok patih ahli strategi perang yang berjiwa tegas dan adil. Dengan demikian, weton ini masuk dalam kategori weton trah raja. Selanjutnya yang kelima adalah weton Selasa Pon. Selasa Pon berhasil masuk dalam weton trah raja. Weton yang memiliki neptu 10 ini memang sangat istimewa. Dalam kitab Primbon Jawa disebutkan, weton ini memiliki semangat yang tinggi dalam menjalani tiap jengkal hidupnya. Selasa Pon ini berani mengutarakan isi hatinya ataupun pendapatnya terhadap suatu yang dianggap tidak benar. Selasa Pon ini bisa melihat jalan keluar dari suatu masalah dengan sudut pandang yang berbeda. Menurut Primbon Jawa, weton Selasa Pon mempunyai budi luhur yang tinggi, sehingga sangat berwibawa di mata orang lain. Rezekinya juga dapat ditemukan di mana saja, asalkan mereka giat dan pantang menyerah. Weton Selasa Pon ini seperti petapa, wataknya selalu prihatin dan tidak segan membagi hartanya dengan orang yang membutuhkan. Sanggar waringin membuat hatinya teduh dan dapat mengayomi lan ngayemi bagi orang banyak, dan juga menjadi tempat berlindung dan minta tolong. Orang yang lahir pada Selasa Pon ini diibaratkan seperti gunung, meski tampak indah dari jauh, tapi dia menyimpan sesuatu yang menakutkan. Namun itulah Selasa Pon yang ikut termasuk dalam kategori trah raja. Berikutnya yang keenam adalah weton Selasa Wage. Pemilik neptu dengan jumlah 7 ini disebutkan bahwa dia orang yang banyak selamat dan banyak pula doanya. Kehadirannya dapat membuat orang-orang merasa senang dan nyaman, karena mereka memiliki sifat mengayomi lan ngayemi. Hal ini disebabkan karena dia orang yang periang dan pandai bergaul. Watak lakuning bumi membuatnya menjadi sosok yang sabar, mau mengalah, mengasuh, dan melindungi, sehingga banyak orang yang merasa tenang bersamanya. Intuisinya tajam, sehingga orang takut berbohong kepadanya. Sifat yang ikhlas dalam bersedekah membuatnya mudah dalam mendapatkan rezeki. Ini selaras dengan watak Tunggak Semi, pemilik weton ini.
besar ambisinya, dan juga mudah tersinggung. Weton Selasa Wage ini seperti seorang raja yang mengayomi dan dicintai rakyatnya. Oleh karena itulah, dia berada di kategori weton Trah Raja. Berikutnya yang ketujuh adalah weton Rabu Legi. Pemilik weton Rabu Legi memiliki jumlah neptu 12. Nenek moyang menuliskan dalam kitab Primbon Jawa bahwa weton ini mempunyai sifat tidak banyak bicara, pamomong, dan penyabar. Rabu Legi kuat bertirakat di malam hari, mempunyai banyak teman, dan mampu mencuri perhatian lawan jenisnya. Dalam masyarakat, weton Rabu Legi menjadi tempat untuk mencari pertimbangan, saran, atau nasihat. Dia orang yang bertanggung jawab dan dermawan. Oleh karena itulah, dia banyak disenangi orang, baik orang yang di bawahnya ataupun orang yang menjadi pimpinannya. Rabu Legi ini selalu berhati-hati dalam menghadapi orang. Dia tidak gampang percaya dengan perkataan orang yang baru dikenalnya. Sebaiknya tidak menunjukkan sikap berlebihan di hadapannya. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka disetujui bahwa weton ini masuk dalam kategori Trah Raja. Selanjutnya yang ke-8 adalah weton Rabu Pahing. Pemilik weton dengan neptu besar, yaitu 16. Rabu Pahing digariskan untuk menjadi manusia dengan welas asih yang tinggi, sehingga banyak mendapatkan simpati. Pemilik weton ini juga murah rezeki, murah hati, dan mampu memaafkan orang lain. Itulah karakter dari Wasiso Segoro yang menaungi weton Rabu Pahing. Menurut Primbon Jawa, pemilik weton ini juga mempunyai rasa prihatin yang tinggi. Meskipun dia orang yang berkecukupan, namun hidupnya selalu berpijak bumi, tidak melayang karena pujian. Orang yang lahir pada weton Rabu Pahing sering kurang waspada, sehingga tidak jarang dimanfaatkan oleh orang lain. Dia banyak tertipu karena kebaikan hatinya. Ini yang harus diwaspadai untuk pemilik weton Rabu Pahing ini. Rabu Pahing diibaratkan seperti senopati yang selalu memikirkan kesejahteraan prajuritnya, yang tidak segan berkorban demi mereka. Wajarlah bila weton Rabu Pahing masuk dalam kategori weton Trah Raja. Berikutnya yang ke-9 adalah weton Rabu Pon. Weton Rabu Pon mempunyai neptu besar, yaitu 14, masuk dalam kategori weton Trah Raja. Rabu Pon ini sangat menonjol dalam karakter kepemimpinan. Dia bisa menjadi pemimpin yang lemah lembut, tapi sekaligus tegas. Rabu Pon sosok pekerja keras, tahan menderita, dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Lakuning rembulan yang menjadikan salah satu naungannya membuat banyak orang menjadi tentram dan nyaman berada di sekitar weton Rabu Pon ini. Seperti pepatah Jawa, sugih tanpa bondo, digaya tanpa aji, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Artinya, kaya tanpa harta, hebat tanpa kesaktian, menyerbu tanpa pasukan, dan menang tanpa merendahkan. Weton Rabu Pon seperti seorang raja yang mengayomi rakyatnya, yang bekerja dalam diam, namun mampu menyelesaikan permasalahan. Dengan sifat dan karakter luar biasa tersebut,
maka sangat pantas jika weton Rabu Pon masuk dalam kategori weton Trah Raja. Berikutnya yang terakhir atau yang ke-10 adalah weton Kamis Pahing. Weton Kamis Pahing mempunyai jumlah neptu 17. Kamis Pahing memiliki kesungguhan untuk mewujudkan impiannya. Meskipun harus mengekang nafsunya agar cita-citanya terkabul. Mandiri dan bertanggung jawab dalam setiap tugas yang diembannya, menjadikannya orang kepercayaan atasan. Kamis Pahing akan suka mengalah dalam menghadapi berbagai masalah. Namun mengalah bukan berarti kalah. Dia mundur selangkah untuk mengambil ancang-ancang serangan yang mematikan. Weton Kamis Pahing dalam Primbon Jawa dituliskan bahwa kelak akan memperoleh kemuliaan dan disenangi banyak orang. Orang yang baru mengenalnya mungkin akan menganggap bahwa dia adalah berwatak angkuh. Hal ini tidak menghentikan weton Kamis Pahing masuk dalam jajaran weton Trah Raja. Demikian pembahasan mengenai 10 weton Trah Raja menurut Primbon Jawa dan dianggap paling kaya dibandingkan dengan weton lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.